Lah, jika telatnya itu bukan disengaja, sebenarnya dia sudah berusaha untuk bangun. Sudah masang alarm, sudah macam-macamnya lah gitu ya. Ternyata kemudian qadarullah karena capek, karena ngantuk sehingga nggak bangun, maka dia bukan satu perbuatan yang dosa. Tidak satu perbuatan dosa karena amal itu tidak disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hamba Allah di Cilacap, Ustadz. Ustadz, mohon izin bertanya, karena capek kegiatan, begadang menjaga anak, akhirnya telat bangun. Kita ketinggalan sholat jamaah di masjid. Maka kita langsung sholat subuh atau sholat sunnah fajar dulu ya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu semua orang menginginkan untuk yang ideal. Idealnya itu ya punya anak, anaknya gak rewel, nurut, waktunya tidur ya tidur, gak sakit gitu. Dan macam-macam, itu hidup maunya. Tapi sunatullah tidak begitu. Sunatullah Subhanahu wa Ta'ala bicara lain. Betapa banyak kondisi kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak itu rewel gitu, kadang-kadang itu sakit gitu. Sehingga malam itu harus begadang. Kadang-kadang paginya itu sudah capek, siangnya capek, malamnya begadang. Sehingga harus telat untuk bangun tidur. Lah, jika telatnya itu bukan disengaja, sebenarnya dia sudah berusaha untuk bangun. Sudah masang alarm, sudah macam-macamnya lah gitu ya. Ternyata kemudian qadarullah karena capek, karena ngantuk sehingga nggak bangun, maka dia bukan satu perbuatan yang dosa. Tidak satu perbuatan dosa karena amal itu tidak disengaja. Lah, yang jadi masalah sekarang adalah hukum fikihnya. Kalau kondisi semacam itu, kemudian kita sholatnya di rumah, apa yang harus kita lakukan? Ada dua kemungkinan kalau kondisi semacam itu. Kondisi yang pertama adalah waktu masih panjang. Sebenarnya tatkala kita bangun itu di masjid masih sholat. Gitu. Kita wudhu mau berangkat ternyata sudah salam, misalkan gitu ya. Atau ya masih waktu itu masih panjang gitu. Kalau semacam itu tetap sholat qobliyah, terus sholat subuh. Karena nggak ada yang bermasalahkan. Sholat subuh masih bisa dilakukan di waktunya, bahkan bisa masih dilakukan di awal waktu, hanya gak jamaah gitu saja. Kemudian dalam kondisi itu tidak ada yang mengharuskan bagi dia untuk segera-gera melakukan sholat subuh. Yang kedua, apabila kondisinya mepet itu mungkin mepet itu karena waktu dia bangun itu udah jelang-jelang jam 5:30. Saking ngantuk, saking saking capek, gak bangun-bangun. Jelang subuh itu anaknya baru tidur, dia bapaknya pun ikut tidur, orang tuanya pun ikut tidur. Bangun-bangun itu jelang-jelang 10 menit gitu ya, jelang keluarnya waktu subuh itu baru bangun. Dalam kondisi itu bangun langsung wudhu, waktu sudah mepet. Maka sholat subuh saja tanpa tanpa qobliyah subuh. Kenapa? Karena tatkala itu benturan antara kebaikan dan keburukan. Jika nekat melakukan qobliyah subuh, konsekuensinya sholat subuhnya di luar waktu. Agar sholat subuh dilakukan di dalam waktu, maka sholat qobliyahnya harus dihilangkan. Dalam kondisi itu, menjaga sholat wajibnya lebih diutamakan dibandingkan menjalankan ibadah sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab.